Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada hari ini. Jadi, pada kelas hari ini, materi kita selanjutnya adalah mengenai penggunaan aplikasi AutoCAD. Nah, setelah sebelumnya, pada kelas 1 kita menggambar menggunakan alat manual. Nah, sekarang kita menggunakan aplikasi. Nah, untuk penjelasannya, saya punya video pengenalan, boleh ditonton dulu. Lalu kita akan jelaskan setelah menonton video tersebut. Kelihatan? Iya, sudah. Sudah. Yang pertama, apa itu AutoCAD? AutoCAD adalah aplikasi atau software CAD, Computer Aided Design, atau aplikasi yang berfungsi untuk membantu proses pembuatan desain. AutoCAD dikembangkan oleh perusahaan multinasional bernama Autodesk. Nah, Autodesk sendiri adalah sebuah perusahaan multinasional yang pusatnya berada di California. Autodesk ini bergerak di bidang pengembangan software. Beberapa software yang sangat populer di dunia teknik antara lain AutoCAD, Inventor, dan Revit. Oke, selanjutnya kita bahas fungsi AutoCAD. Tabe, Pak, tidak ada suaranya. Atau cuman saya? Kenapa, Lili? Tidak ada suaranya video. Ya kan perintah circle. Ya, Sudah. baru. Begitupun dengan Ya udah. kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi ingat ya, AutoCAD hanya membantu proses pembuatan desain. Jadi ilmu desainnya juga harus kita pelajari. Dalam gambar teknik ada aturan-aturan yang harus kita pahami, seperti penggunaan jenis-jenis garis, menentukan ketebalan garis, dan sebagainya. Tanpa tahu aturan-aturan gambar teknik, ya kita tidak bisa menggunakan AutoCAD secara maksimal. Nah, perlu diingat juga, AutoCAD ini hanya software CAD, bukan CAM dan bukan CAE. Jadi, AutoCAD hanya bisa digunakan untuk membuat desain, tidak bisa untuk assembly, simulasi, dan analisis seperti SolidWorks. Tapi, walaupun fiturnya terbatas, AutoCAD ini merupakan salah satu software yang paling banyak digunakan dalam dunia manufaktur dan sipil. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Alasannya tentu karena AutoCAD memiliki banyak kelebihan. Beberapa kelebihan AutoCAD yaitu, yang pertama, AutoCAD bisa digunakan di semua bidang yang berhubungan dengan gambar teknik. Contohnya, dalam dunia manufaktur, AutoCAD bisa digunakan untuk membuat desain komponen otomotif dan juga komponen mesin produksi. Kemudian dalam dunia sipil, AutoCAD bisa digunakan untuk membuat desain rumah atau bangunan-bangunan lain. Bisa digunakan untuk pemetaan tanah dan lain sebagainya. AutoCAD juga bisa digunakan untuk membuat desain interior seperti meja, kursi, kitchen set, dan juga AutoCAD bisa digunakan untuk membuat desain benda-benda fungsional lain seperti troli, box, conveyor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelebihan AutoCAD yang kedua adalah AutoCAD bisa digunakan untuk membuat desain dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, kecuali versi AutoCAD LT, karena AutoCAD LT hanya bisa digunakan untuk membuat desain 2 dimensi saja. Jika kalian ada yang berpikir, untuk apa desain 3D-nya? Kan AutoCAD tidak bisa assembly dan simulasi. Nah, perlu kita tahu bahwa fungsi gambar 3D bukan hanya untuk kepentingan assembly dan simulasi saja, tetapi ada juga fungsi lain dari gambar 3D. Contohnya, gambar 3D bisa kita gunakan untuk kepentingan pembuatan program CNC dan 3D printing. Untuk pembuatan CNC, biasanya kita membutuhkan desain 3D dengan format IGES. Sedangkan untuk 3D printing, biasanya kita membutuhkan desain 3D dalam format STL. Nah, jika kita membuat desain menggunakan AutoCAD, kita bisa langsung save as
desain kita ke format-format tersebut. Banyak juga format-format lain yang bisa kita gunakan untuk menyimpan desain kita yang sudah disediakan oleh AutoCAD. Selain itu, gambar 3D juga bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan desain kita, supaya bisa dipahami oleh orang lain yang tidak bisa membaca gambar teknik 2 dimensi. Selanjutnya, kelebihan AutoCAD yang ketiga adalah AutoCAD bisa kita gunakan untuk merender desain dengan hasil yang sangat bagus. Setelah kita membuat desain 3D, kita bisa merender desain kita langsung di AutoCAD tanpa bantuan aplikasi lain. AutoCAD menyediakan berbagai jenis motif dan warna material untuk kebutuhan render. Ada motif kayu, bebatuan, metal, dan lain sebagainya. Ini contoh hasil render dari AutoCAD. Tampak seperti asli kan? Selanjutnya, kelebihan yang keempat adalah kita bisa membuat desain dengan kepresisian yang sangat tinggi menggunakan AutoCAD. AutoCAD memiliki tingkat kepresisian sampai dengan 8 angka di belakang koma. Ini lebih dari cukup untuk membuat desain-desain yang membutuhkan keakuratan dan kepresisian tinggi. Untuk saat ini, komponen mesin otomotif saja kepresisiannya hanya sampai 3 angka di belakang koma. Nah, AutoCAD bisa membuat desain yang lebih presisi dari itu. Kelebihan AutoCAD selanjutnya adalah AutoCAD memiliki layar kerja yang sangat luas. Jika kita zoom out layar kerja AutoCAD, seperti tidak akan ada batasnya. Di layar kerja AutoCAD ini, kita bisa membuat desain produk mulai dari yang kecil sampai yang besar. Bahkan kita bisa membuat desain perumahan, bahkan perkotaan dalam satu layar kerja AutoCAD. Nah, kelebihan AutoCAD selanjutnya adalah AutoCAD banyak digunakan di dunia kerja. Karena beberapa kelebihan yang sudah saya sebutkan di atas, AutoCAD menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan di dunia kerja. Karena banyak digunakan, maka buku, tutorial, dan pelatihannya pun bisa dengan mudah kita dapatkan. Tentu tidak ada ruginya untuk kita belajar AutoCAD, karena selain menambah skill, kita juga menjadi lebih siap bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan nantinya. Selanjutnya kita akan bahas beberapa kekurangan AutoCAD. Kekurangan AutoCAD yang pertama adalah tidak bisa kita gunakan untuk assembly, simulasi, dan analisis. AutoCAD memang didesain hanya sebatas software CAD saja. Untuk kebutuhan assembly dan simulasi, Autodesk menyediakan aplikasi lain, yaitu Inventor. Selanjutnya, kekurangan yang kedua adalah perintah-perintah AutoCAD cukup sulit dijalankan, terutama untuk orang-orang yang baru pertama belajar. Misalnya saat kita membuat garis, kita harus menentukan panjang dan arah garisnya saat itu juga. Jika kita ingin memperpanjang atau memperpendek garis, tidak bisa hanya mengedit propertiesnya saja. Misalnya panjang garis 10, kita ubah angkanya menjadi 11. Maka yang berubah hanya angkanya, garisnya tidak ikut berubah. Untuk memperpanjang atau memperpendek garis, kita harus menggunakan perintah lain, seperti trim, extend, atau perintah lain yang memungkinkan. Oke, kurang lebih seperti itu saja materi dari saya. Baik. Setelah melihat video tadi, teman-teman, saya tambahkan sedikit bahwa jadi pada jurusan kita, jurusan desain permodelan dan informasi, itu ada banyak menggunakan aplikasi gambar. Namun salah satunya yang kita gunakan yaitu AutoCAD. Nah, kenapa kita menggunakan AutoCAD? Jadi AutoCAD ini adalah salah satu aplikasi dengan presisi yang menggambar 2 dimensi dengan sangat baik. Nah, kenapa kita gunakan ini? Karena di industri AutoCAD ini juga paling laku digunakan selain dari aplikasi lainnya, baik itu 3D Max atau ArchiCAD. Namun tidak luput dari penggunaan AutoCAD selalu ada. Nah, pada hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana layar kerja pada AutoCAD ya. Untuk memperjelas teman-teman, mungkin teman-teman yang punya AutoCAD juga bisa dibuka atau ingin mencoba. Boleh yang punya Baik, AutoCAD. Pak. Nah, bisa dilihat pada layar, Bis- kelihatan? Bisa. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, pada layar ini adalah layar kerja pada AutoCAD aplikasi ya. Nah, AutoCAD saya ini adalah AutoCAD versi 2022. Nah, setiap tahun
AutoCAD itu akan mengeluarkan versi terbarunya. Artian versi terbarunya itu mendapatkan fitur atau tools yang baru atau lebih update daripada versi sebelumnya. Oke. Nah, ini pada layar hitam ini adalah layar kerja kita atau kertas gambarnya kita. Lalu di sudut atas ini ada bar. Di bagian atas ada bagian bar. Ini adalah tools atau perintah-perintah pada AutoCAD. Atau biasanya kita bilang adalah komen, perintah ya. Nah, dasar-dasar yang biasa biasa kita gunakan pada tools di AutoCAD itu biasa digunakan pada bar draw atau modify untuk awal-awal dulu ya. Nah, seperti line, polyline, circle, atau ingin membuat kotak, lingkaran, atau garis biasa. Sampai sini paham? Loh. Paham, Pak. Nah, Paham. oke. Setelah itu, baik saya akan menjelaskan sedikit bagaimana penggunaan tools yang ada di atas ini ya. Oke, kita coba dulu pada line. Oke, teman-teman juga boleh buka kalau ada AutoCAD-nya bisa dicontohkan. Nah, jadi untuk menggunakan perintah, pertama kita klik ikonnya dulu. Nah, ini ada line. Line ini adalah untuk membuat garis, perintah untuk membuat sebuah garis. Entah itu garis lurus, horizontal, vertikal, maupun kemiringan. Nah, saya contohkan ya. Klik line-nya, lalu arahkan di bidang gambar. Lalu kita klik pada bidang gambar. Nah, kita bisa tarik garis. Nah, untuk membuat garisnya otomatis lurus, vertikal, atau horizontal, kalian bisa pencet F9. Salah, sorry, F8. Nah, jadi dia akan otomatis presisi. Bisa dilihat? Nah, untuk membuat Bisa, Pak. pengukuran garis, kalian bisa mengetikkan angka ukuran pada yang kalian inginkan. Misalkan 10 atau 5 meter. Kita coba 5 meter. Nah, 5. Ulang ya. Ulang ya. Jadi ada garis. Oke, baik. Setelah tadi melihat contoh penggunaan aplikasi AutoCAD, minggu depan saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada AutoCAD. Tapi untuk tugasnya kalian adalah saya ingin kalian di rumah mencari tahu apa itu fungsi-fungsi pada tools-tools di AutoCAD. Nah, minggu depan saya akan tanyakan dan saya akan memberikan contoh untuk penggunaan toolsnya sendiri. Jadi, saya akhiri pada pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima